Menyelamatkan ekonomi dari dampak pandemi, saya berbincang dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, kita kembali lagi ke soal penanganan ekonomi di tengah pandemi ini. Saya bicara dengan beberapa teman yang bergerak di UMKM, mereka mengatakan ini seperti kiamat kecil karena tabungannya tipis, mereka benar-benar secara cash flow itu begitu menderita. Nah, apakah rencana PSBB dilonggarkan itu memang, kita belum bicara soal tentu ini dengan protokol kesehatan, tapi PSBB yang dilonggarkan itu memang bisa memberikan semacam kelonggaran pada tekanan ekonomi. Karena bagaimanapun juga ada dunia usaha yang harus bergerak supaya mereka tidak semakin banyak PHK karyawan. Kan tadi saya sampaikan, kita berharap tidak ada suatu pilihan mau milih kesehatan atau terancam atau meninggal atau memilih ekonomi. Karena dua-duanya itu adalah sama-sama penting. Ya. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah mencoba supaya dari sisi kesehatannya tetap bisa dilakukan langkah-langkah untuk pengamanan dan pencegahan penularan. Caranya gimana? Presiden sudah meminta supaya rapid test-nya diperluas. Ya, kita tahu apakah ancaman dari kluster mana. Sehingga dengan data yang lebih luas dan lebih baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih inform. Kan kayak gitu yang dilakukan oleh pemerintah, minta kepada pemerintah daerah, gugus tugas untuk melakukan. Katanya alatnya ada, tantangan. Sekarang masuk ke Bandung, Jawa Barat, kita bicara Jawa Tengah, kita bicara Jawa Timur, bahkan kemarin Sulawesi Selatan, kita bicara tentang di daerah Sumatera Barat, Bali, semuanya perlu. Nah, jadi kalau kita tetap menjaga disiplin, kita bisa membuat social distancing, orang pakai masker, orang rajin cuci tangan, orang melakukan social distancingnya cukup. Kalau itu dilakukan dan kita tidak mengatakan itu gampang tuh sih, memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikannya berbeda-beda, sensitivitas kulturnya beda-beda, dan yakin cara mereka bersikap beda-beda, itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Di sisi lain, orang-orang seperti yang dikatakan oleh Rosi tadi, mereka yang mengatakan nggak akan mungkin bahkan negara ngasih bansos itu bisa nolong kami, wong kami itu banyak sekali. Betul. Jadi mereka butuh, dan mereka juga butuh aktivitas. Nah, sekarang di setiap negara kan kita sekarang sebenarnya saling belajar nih. Ada negara atau di Salatiga membuat pasarnya itu berjarak. Satu pedagang dengan pedagang lain. Jadi orang sekarang sudah mulai berpikir, kalau COVID-nya itu penularannya seperti ini, gimana kita tetap bisa ada aktivitas tapi ancaman penularan bisa menurun. Itu kan sekarang yang dipikirkan oleh banyak pihak. Umpamanya kalau kita di lift, Anda masuk ke lift sekarang nggak boleh isinya umpel-umpelan. Isinya cuma maksimum 3 atau 4 orang. Kalau orang di kendaraan umum sekarang ada tempat duduk yang dikasih kali-kali supaya nggak ada, tapi orang hanya duduk. Tapi kemarin kan ada joke yang beredar kalau yang dikali-kali nggak didudukin terus orang pada duduknya umpel-umpelan di pangkuan. Nah, itu saja menggambarkan sesuatu. Tapi poin saya adalah pemerintah akan terus berusaha melalui edukasi, sosialisasi, tapi dari sisi kesehatan tidak boleh disacrifice. Betul. Namun bagaimana kita bisa supaya masalah kesehatan ini tetap terkontrol dan kegiatan ekonomi bisa mulai dilakukan secara bertahap melalui disiplin protokol kesehatan. Iya, karena kalau kita lihat tracking PSBB sebenarnya Bu, di daerah-daerah yang menerapkan PSBB sebenarnya juga sangat tidak efektif karena orang ternyata bosen juga di rumah. Jadi tidak saja mereka keluar karena essential works atau pekerjaan yang diizinkan, memang juga ada kepenatan buat mereka sehingga mereka keluar. Betul. Nah,
Ya kemarin McDonald ditutup aja orang pada keluar semua. Iya, ternyata Itu kan memori mengalahkan ini. Tapi di sisi lain, Rosi, di Bali itu karena desa adatnya luar biasa punya disiplin yang luar biasa bagus. Betul. Itu mereka nggak pakai PSBB, tapi mereka bisa contain. Betul. Jadi Pecalangnya, masalah struktur. Iya. Pecalangnya sangat berperan. Jadi orang yang keluar-keluar, ngumpul-ngumpul itu langsung pecalangnya langsung bilang, "Hei, mau ngapain? Pulang sekarang." Itu saya tahu betul itu di setiap wilayah pecalangnya sangat aktif. Bu Ani, karena kemarin Apindo sendiri mengatakan bahwa ini kayaknya agak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, terlepas itu kemudian orang ada mensalahartikan. Pak Jokowi mengatakan berdamai dengan corona. Tapi juga Apindo mengatakan demi ekonomi kita perlu berdamai dengan corona. Itulah tadi yang dia maksudkan. Ada kelonggaran PSBB supaya paling tidak dunia usaha ini bisa bergerak. Bu Ani, saya mau minta insight dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Apakah memang dengan pelonggaran itu ekonomi kita memang bisa tidak terlalu tertekan dan ini memang menghindari PHK yang begitu banyak? Ya, kita berharap ya persiapan-persiapan. Makanya Presiden waktu bicara kan kadang-kadang kemudian diinterpretasikan beda. Maksudnya sekarang semua menteri harus melakukan persiapan. Seandainya kita akan melakukan pelonggaran di mana data kesehatannya sudah memungkinkan, ya kan? Yeah. Kan kalau kemudian dilakukan pelonggaran tidak kemudian otomatis orang semua tahu harus dilakukan, kan enggak? Umpamanya sekolah saja. Sekolah itu apakah akan tetap sama? Satu kelasnya penuh dengan 40 anak. Ataukah akan caranya beda? Itu kan harus mulai dipikirkan dari sekarang. Gitu. Dan bagaimana kalau mereka istirahat, dia mainnya nanti seperti apa anak-anak itu. Itu hal-hal kecil yang harus semuanya udah mulai dipikirkan sampai sekarang. Juga termasuk kalau mall dibuka, apakah kemudian orang bisa masuk ke semua toko seperti yang sekarang? Enggak. Jadi di dalam mall kayak restoran dibuka. Kemarin kan sampai orang semuanya sudah lihat, antar negara juga lihat. Oh, restoran mungkin kalau nanti dibuka. Iya kan, kata-kata ini kan kalau nanti dibuka, itu nggak boleh semua kursi penuh. Betul. Berarti dia hanya boleh maksimum katakanlah 50%, 40%. Tapi buat pengusaha itu penting, karena itu denyut mulai ada. Jadi kita akan mencoba yang disebut sosialisasi protokol kesehatan itu seperti apa. Dan bagaimana menjalankan untuk setiap kegiatan sosial dan ekonomi. Sosial itu seperti masalah tadi sekolah, atau nanti bahkan orang akan bilang apakah saya boleh ke masjid. Kan dulu kan ada orang bilang kalau mau sekolah jamaah dia harus lengkap-lengkap. Tapi orang Islam kan kalau suruh lengkap-lengkap ngerasa diantaranya itu isinya adalah setan. Ya kan, itu kan jadi perasaan. Fatwa yang selama ini ya memang situasi ya kita harus lakukan. Jadi mari kita mikir sama masalah kesehatannya, sosialnya, ekonominya. Dan kalaupun buat komentar yang baik aja, kalaupun mau memberikan ide yang baik, nggak usah kayaknya dengan rasa benci, rasa curiga, rasa waduh, malah potensi mereka bisa kena sakit COVID gitu. Karena paling tidak kalau nggak kena sakit COVID, mereka adalah ya kena sakit jiwa juga kan dalam hal itu. Tapi memang menarik ya Bu Ani, karena kayak Korsel aja, mereka dianggap cukup berhasil. Nah kan dibuka tuh, jadi tidak ada restrictionnya lagi dibuka. Nah semua langsung pada pergi pesta, mereka pada ke klub. Ya paham juga, karena mereka stres kan. malah kena ada klaster baru. Ya, jadi memang sesuatu yang gak gampang. Bagus, experience dari Korea Selatan, mereka pada seluruh negara. Oh, jadi jangan kayak gitu kalau buka. Artinya klub-klub seperti itu, atau bahkan nggak boleh buka dulu. Kan kayak gitu. Jadi setiap negara ini sekarang pada saling belajar. Saling mengintip juga. Dia melakukan katanya bisa. Kemudian negara lain, Iceland katanya bagus. Ya kita lihat aja, bisa nggak diadopsi di Indonesia. Kalau sekarang kita lihat beredar di berbagai WA group itu, cara bagaimana pasar dibuka, di mana mereka bisa membuat distancing, itu kan bagus. Oke. Kan, iya kan? Oke Bu Ani, kita akan lanjutkan lagi. Kami kembali sesaat lagi.